warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam wal iman hiya akbaru ni'mah wa kafa biha min an-ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan dan juga saya banggakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas tanpa terkecuali, yang saya ketahui Ganda dan Waluyo dan juga Ganda Ustaz Sabri dan juga Ustaz Rahmat dan yang lain semuanya tanpa terkecuali dari pengurus masjid, baik dari UKM dan lain sebagainya. Ucapan sebagai salam hangat kepada antum semua, mudah-mudahan upaya antum semua membangun, mengurus dan juga memperkasai daripada keselenggaraan yang masjid yang megah ini dan juga yang indah ini, dan juga diisi dengan kajian-kajiannya, salat berjamaahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran berupa dengan keturunan yang saleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, rezeki yang halal yang luas, dan insyaallah akan mendatangkan kepada kita semua kebaikan semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita berkumpul di sini mungkin sudah hampir 1 tahun yang lalu. Bulan-bulan yang lalu Al-Fakir mengisi masjid ini di bulan Maulid. Saat ini sudah menjelang Maulid kembali. Tanpa terasa banyak perubahan-perubahan yang begitu indah, yang begitu mewah. Sudah bagaikan masjid Istiqlal luar biasa, masjid yang agung luar biasa. Ini mungkin berkat semangat daripada pengurus masjid dan juga kepada semua masyarakat, rakyat Al-Fatihah semuanya, dan semua adalah kontribusi yang indah, yang mewah, yang insya Allah mendatangkan keberkahan bagi masyarakat kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diterima untuk datang kembali ke masjid ini untuk mengisi daripada majlis kita, safari dakwah kita, yang mana kita mungkin 1 bulan ini berkeliling dari masjid demi masjid, musala demi musala, yang mana masjidnya musalanya semangat untuk belajar, yang mana masjidnya ingin dapatkan ilmu, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kebaikan dan keutamaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita datangi, kita kunjungi, kita silaturahmi, yang mudah-mudahan apa yang mereka niatkan dari kebaikan, keberkahan, keutamaan, ilmu dan amal serta daripada semangat daripada dakwah, insyaallah akan tersampaikan pada saat ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Al-Ikhlas yang begitu megah, yang begitu mewah, dan insyaallah paling mewah daripada masjid yang lain di tempat ini. Ya, ini adalah bukti nyata akan kesuksesan daripada pengurus, bukti nyata semangat daripada pengurus untuk mensejahterakan, membaguskan dan juga mengamalkan Masjid Al-Ikhlas ini. Insyaallah akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersama anggota majelis ada 20 yang mana
antusias untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan. Karena hidup kita di sini tidak hanya begitu saja. Kita yang umur sedang, umur dewasa tidak akan selamanya umur sedang atau dewasa terus. Nanti akan menjadi besar, nanti akan menjadi tua. Dan begitu pun juga orang-orang yang sudah tua tidak selamanya akan tua. Mereka akan menjadi tambah tua, menjadi kakek dan nenek. Dan begitu pun seterusnya. Yang kakek nenek tidak akan sampai situ menjadi renta lagi terusnya. Namun, andaikan di masa mudanya, andaikan di masa dia sedang berjayanya, dia mengisi waktunya untuk ibadah, mengisi waktunya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan keberkahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan di masa tuanya, di masa rentanya, dia akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang sudah banyak amal, orang yang sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harapkan, umur kita diberikan panjang, diberikan luang agar kita dapat memperbaiki amal ibadah kita, agar kita dapat memperbaiki apa yang kurang daripada ilmu dan amal kita. Dikarenakan alam kubur begitu gelap, dikarenakan alam akhirat begitu jauh dan begitu susahnya, yang menerangkan alam kubur daripada kegelapannya, yang memudahkan daripada masa di alam akhirat begitu susahnya adalah amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Inilah yang kita harapkan bersama anggota Majelis Hadaratul Qulub agar kita mendapatkan keberkahan demi keberkahan, ilmu yang bermanfaat yang telah akan disampaikan oleh banyak juga guru-guru yang lainnya di majelis kita. Mudah-mudahan kita semua daripada umat Rasulullah SAW terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu, terus bersemangat untuk beramal, terus bersemangat untuk mendapatkan keberkahan demi keberkahan, sehingga di masa yang akan datang, tatkala kita sudah tua, tatkala kita sudah berada di alam kubur, tatkala kita nanti berada di alam akhirat, kita sudah banyak amal, banyak ibadah, banyak juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Majelis Hadaratul Qulub ada tim hadrahnya ya, yang juga bekerja sama dengan Masjid Al-Ikhlas yang begitu semangat anak-anaknya. Juga ada juga tim laskarnya, laskar Hadaratul Qulubnya, ada juga tim suliwanya, pencaksilatnya. Itu semua diniatkan untuk dakwah Islam, untuk membantu Islam, untuk membantu syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di Majelis Hadaratul Qulub dan diniatkan oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas, insyaallah mendatangkan keberkahan bagi kita semua di dunia dan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pada di kesempatan ini kita membuka kitab hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Muhammad Abdullah As-Siddiqi Asy-Syafi'i. Yang mana kitab Riyadhus Shalihin adalah salah satu kitab besar yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang al-hadis, membacakan, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak begitu panjang, tidak begitu ruwet hadisnya, langsung saja dari perawinya dan kemudian disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang mungkin dapat mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu dari sisi al-hadis. Sesungguhnya al-hadis atau hadis itu bukan hanya sebatas kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita membaca hadis bukan hanya langsung kita mendapatkan hadis tersebut, akan tetapi dalam pelajaran hadis kita mengambil hikmah perawinya, orang yang membawakan hadis tersebut. Ya, mungkin perawinya adalah orang yang kita kenal, mungkin perawinya adalah orang yang hebat, orang yang berjasa di Islam, orang yang membawa Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini dengan kita mengkaji hadis, kita kaji juga siapa mereka orang yang meriwayatkan hadis itu. Siapa orang besar itu? Apa kehebatannya?
apa yang luar biasa bagi orang tersebut? Seperti contohnya pada saat ini, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Dan hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin ini yang disampaikan, dibawa oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin, pemimpin yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini beliau seorang khalifah, seorang pemimpin yang besar, yang memimpin kelasnya dunia internasional. Beliau membawakan hadis ini. Beliau meriwayatkan hadis ini. Berarti menunjukkan hadis ini yang beliau bawa adalah hadis kelasnya juga internasional. Hadis yang kelasnya nasional, hadis yang kelasnya mendunia, itu yang luar biasa. Yang mana Amirul Mukminin Abi Hafs, beliau bergelar dengan Abi Hafs, yaitu mengatakan Abi Hafs yaitu kunyah daripada beliau mempunyai anak namanya Hafsah. Anak beliau adalah dikenal dengan Siti Hafsah. Beliau Siti Hafsah adalah istrinya, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan, salah satu keutamaan beliau adalah seorang pemimpin atau khalifah yang kedua, dan beliau juga adalah mertua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi kemuliaannya, tambah lagi sejarahnya yang luar biasa. Dan juga beliau adalah orang yang dengan Islamnya pada saat itu, maksudnya Islam menjadi kuat. Maksudnya Islam, Sayyidina Umar bin Khattab maka menjadi kuat Islam pada masa itu. Yang mana pada masa itu agama Islam dicemoohkan, orang-orang Muslim diintimidasi, mereka dizalimi, mereka disakiti, mereka semua bahkan merasa takut kalau mereka memeluk Islam mereka sembunyi-sembunyi, salat mereka sembunyi-sembunyi, ibadah mereka sembunyi-sembunyi. Ada yang salatnya di rumah dengan keadaan yang gelap, ada yang salatnya di atas gua, ada yang salatnya di tempat-tempat yang sepi. Dikarenakan apa? Pada masa itu Islam dalam keadaan terintimidasi, Islam terzalim beda dengan kita sekarang. Ya, khususnya Indonesia yang luar biasa, kita bisa apa saja melakukan dakwah Islam, melakukan syariat Islam bisa seluasnya. Inilah keutamaannya masa dahulu dengan masa sekarang, yang mana masa dahulu begitu susahnya ibadah saja susah. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berikanlah kemuliaan Islam, kehebatan Islam dengan masuk Islam di salah satu Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, atau yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan saat itu, karena mereka berdua adalah orang yang besar, orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang disegani, maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara keduanya, memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah salah satu kemuliaan lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam berkah doanya Sayyidina Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keutamaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Namun masih ada kadang-kadang orang, salah satu segelintir daripada orang di antaranya mereka orang-orang Syiah, mereka tidak suka dengan orang yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka tidak suka orang yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka tidak suka dengan orang yang namanya adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak suka. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki jasa dan kehebatan luar biasa dalam Islam. Ya. Dan karena itu dalam hal kita terhadap orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjasa, dalam kita jangan sampai memiliki suzon kita kepada mereka, jangan sampai kita memiliki kebencian kepada mereka. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mulia
yang kemudian dibenci atau kita membencinya, kita bersuudzon kepada mereka, ya bukan mereka yang tidak baik, mungkin diri kita yang tidak baik. Ya. Orang yang mulia dan dimuliakan dan kita bersuudzon kepada mereka, bukan mereka yang tidak mulia, tidak baik. Diri kita, hati kita, ya suudzon kita yang tidak baik kepada mereka. Berarti kita dalam masalah husnudzon kepada hamba-hamba Allah itu harus diutamakan daripada suudzon kita. Ya, ulama mengatakan, apabila engkau mau menilai seseorang, maka utamakan mereka dengan husnudzonnya. Dan apabila engkau mau menilai uzur seseorang, maka berilah uzurnya sebanyak-banyaknya. Dikarenakan kalau kita menilai dengan awal suudzon, maka semuanya akan tidak menjadi baik. Walaupun dia salah, walaupun dia benar suudzonnya, itu sudah berdampak yang negatif baginya. Namun bagi hati-hati yang bersih, hati-hati yang dimulai dengan semua perkaranya, pemikirannya dengan husnudzon kepada hamba-hamba Allah, maka walaupun salah husnudzonnya, maka dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan hatinya terlebih dahulu sudah bersih. Namun kalau orang yang bersuudzon terlebih dahulu, maka sudah mengotori hatinya. Ya, kira-kira kalau baju kita putih, mau ditaruh di bangkai, baju putih kita gantungkan bangkai, mau kalau baju kita sudah putih, tidak mau kita kasih kotoran dia. Begitu juga hati kita. Hati kita sudah bersih. Menurut jumlah doa kita. Setiap manusia yang baru dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih hatinya. Maka bapak abawam, Allah menjadi pemikiran. Orang tuanya lah yang menjadi anak-anaknya dan menjadikan asalnya apapun pemikiran jauh. Kalau kita sudah besar, jangan juga orang tua lagi. Kita sudah dewasa. Kita sudah belajar. Jangan sampai ada di hati kita penyakit hati yang dapat mengotori diri kita yang sudah bersih. Kalau hati kita kotor, bagaimana Allah mau memberikan rahmatnya? Allah tidak akan memberikan karunia-Nya, tidak memberikan ilmunya, tidak meletakkan rahmatnya, cahayanya kepada hati-hati yang kotor, ibarat wadah yang putih. Yang akan diberikan sesuatu apa saja bisa bandar. Namun kalau wadah yang kotor, tidak ada kotoran kuning-kuningnya, ada hitam-hitamnya, busuk dari wadah itu, bagaimana komunikasi apa saja kita akan bandar. Begitu juga hati orang-orang yang kotor. Alhamdulillah, setelah kita bersihkan terlebih dahulu hati-hati kita, baru akan mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Syiah, mereka orang-orang Wahabi, mereka orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang, itu hati mereka terlebih dahulu harus dibersihkan. Amal yang paling utama adalah husnudzon billah, bersangka kepada Allah yang baik, dan juga yang kedua husnudzon bi ibadillah, dan husnudzon prasangka yang baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-badak ala qadri masyhad, bahwasanya padat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan kita, menurut hati kita menilai orang. Kalau kita melihat orang, orangnya rajin salat, orangnya rajin etikaf, insyaallah orang baik. Padahal dia adalah pencuri, padahal dia adalah orang yang paling pura-pura untuk etikaf, namun hati kita sudah bersih terlebih dahulu. Mungkin dia setelah kita berhusnudzon kepada dia, Allah berikan hidayah, hati kita terjaga, kita dapatkan hidayah, dia juga sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita bukan kita menilai orang, tugas kita kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jaga diri kalian dulu, jangan ngurus orang lain dulu. Jaga diri kita, selamatkan kita dari api neraka, selamatkan tangan kita dari api neraka, selamatkan rambut kita dari api neraka, selamatkan kaki kita dari berjalan pada siratal mustaqim, baru kita mengurus orang lain.
Jangan kembali. Kita suka jadi pembaju. Baik jadi nak dengar begitu. Jadi nak baik dia. Jadi dia jahat. Jangan. Apa yang mengurus orang lain? Ya, kata Allah bukan disuruh kita mengurus orang lain, menilai orang lain. Allah katakan, anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, bukan orang lain. Karena Allah merupakan orang lain dan kalian orang kesalahan kita, tapi jaga diri kalian dan keluarga kalian. Benar? Aku anfusakum, wa ahlikum, dari api neraka. Berkah majlis seperti ini kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diingatkan oleh ulama sehingga kita bisa mengerem daripada perbuatan yang baik, sehingga kita bisa memperhatikan, membersihkan hati kita. Jadi keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu luar biasa. Beliau mengislamkan Persia. Apakah mereka orang Syiah itu mengislamkan negara kota? Tidak. Mereka lebih suka menjelekkan orang-orang lain daripada nilai buruk daripada nilai kebaikan. Sudah Umar bin Khattab anaknya diserahkan kepada Nabi Muhammad, dijadi istri oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai begitu pun kemuliaan Sayyidina Hafsah yang luar biasa. Karena Sayyidina Hafsah ini sudah janda dan kemudian dia minta agar diistrikan oleh Rasulullah SAW yang melihat Rasulullah dengan kesibukannya, Rasulullah dengan banyaknya urusan, akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ya kau tidak usah mikirkan saya, kau tidak perlu menggilir saya di malam ini dan malam itu menggilirannya. Ya, yang penting kau jangan tahan saya dan kau tidak aku berikan giliran malam saya kepada istri-istri yang lainnya. Ini demi cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Sayyidina Hafsah sehingga Rasulullah SAW katakan, wahai Hafsah, engkau tidak akan kutalah. Engkau adalah perempuan sawwamah qawwamah. Engkau adalah perempuan yang suka berpuasa, yang banyak berpuasa dan juga banyak bangun malam. Keutamaan Sayyidina Hafsah adalah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan panjang lebar lagi akan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan mungkin untuk disebutkan dengan satu kertas, dua kertas, bahkan satu buku. Begitu mulianya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan beliau, yang mana beliau yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa hadis yang begitu mulia oleh dibawakan oleh orang yang mulia, yang begitu penting sehingga dibawakan oleh orang yang sangat penting, yang begitu luar biasa, dibawakan oleh orang yang luar biasa. Hadisnya merupakan hadis rujukan daripada semua ibadah, merupakan rujukan daripada hampir semua ibadah yang ada di dalam syariat Islam, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat dibawakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu pentingnya, begitu mulianya, begitu harusnya kita memperhatikan niat. Yang mana hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau berjaya, maka niatnya harus baik, niatnya harus lurus, niatnya harus tinggi, dan niatnya harus mulia. Maka insya Allah pekerjaan kita akan sukses dan akan lurus dan akan berjalan dengan baik dan bagus. Tergantung dengan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa inna ma likulli ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Dicontohkan oleh Nabi, "Man hijratuhu ila Allah." Barang siapa hijrahnya pada zaman dahulu, hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang pertama yaitu dari Mekah ke Madinah, hijrah yang besar-besaran.
sehingga terkenal dengan istilah hijrah. Sampai saat ini bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, mereka mengatakan kami sudah hijrah. Berarti hijrah daripada keburukan, hijrah daripada kebodohan, hijrah daripada maksiat, menuju hijrah kepada petunjuk hidayah dan petunjuk pada syariatnya dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa hijrahnya kata Nabi karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah yang luar biasa. Jadi zaman dahulu begitu susahnya hijrah itu. Jadi kalau zaman kita zaman sekarang mudah, paling yang susah itu mengurus pindah anak kita sekolah dari di sini pindah di sana. Ya karena hijrah. Tapi pada masa dahulu orang-orang yang hijrah itu meninggalkan semuanya, hartanya, ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Ya. Guna apa? Bukan jauh dari sana. Guna untuk mempertahankan Islam, mempertahankan iman pada zaman dahulu. Sehingga apa? Mereka dicaci maki, mereka ditambah diintimidasi, keluarganya diintimidasi, dan dicemoohkan lagi itu keluarga hijrah yang meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga keutamaan orang yang hijrah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan hijrah. Ya, ada zaman dahulu orang hijrah itu tadi intimidasi sehingga mereka takut untuk hijrah. Sehingga mereka tidak berani untuk hijrah. Namun ada istilah dari Nabi Muhammad SAW yang barang siapa sesungguhnya amal yang disertainya tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya. Ya, dan pahala hijrah luar biasa besarnya. Dan begitu sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa man kana hijratuhu lid dunya." Barang siapa hijrahnya untuk dunia, untuk hajat daripada dunianya, maka begitu pun juga hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menurut dia hijrahnya sendiri. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah, dia tidak mendapatkan derajat daripada keutamaan orang yang hijrah. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu ada salah satu seorang sahabat yang mana dia hijrah mau meminang seorang perempuan, ya, seorang perempuan itu dia bernama Ummu Qais ini dia karena dia sudah kenal dengan seseorang yang tinggal di Mekah, ya, dia kalau kita ini chatting-chattingan, ya, ini apa surat-suratan, ya, dia mau untuk dinikahi oleh pemuda itu dengan syarat dia harus hijrah ke Madinah, dia harus pindah ke Madinah. Ya. Dan Ummu Qais ini adalah rebutan pada masa dahulu, orang yang begitu cantiknya dan tidak cantik juga, tapi dia juga orang yang kaya. Sudah cantik, dia kaya. Kalau bahasa kita siapa yang tidak kalah dengan orang cantik dan juga kaya. Akhirnya orang muda tadi yang tinggal di Mekah tadi langsung ikut hijrah juga, ikut rombongan Nabi Muhammad SAW di beberapa kali saat hijrah pada saat itu. Akhirnya itu semua diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka tidak kasih tahu Nabi, perempuan itu tidak kasih tahu Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh malaikat dia ada orang yang hijrah, pura-pura yang berhijrah, tapi tujuannya untuk menikahi seorang perempuan. Sehingga sekarang hadis ini menjadi fenomena dan diketahui orangnya, maka orang itu atau pekerjaannya itu diberi gelar, ya, diberi gelar muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi kembali kepada dia. Jadi kalau kita niat hadir majlis dikatakan maka karena kita hadir majlis karena apa? Karena enak karena kita hadir majlis karena di rumah ada gawean, dekat gawe, malah hadir majlis baik. Ya, kita pergi majlis karena ingin ketemu teman kita seperti tadi hijrah Ummu Qais. Kita pergi
majlis karena ini dan itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu dan mendapatkan derajat, maka kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ada majlis kita. Seperti kejadian tersebut, kata Rasulullah SAW, maka hijrahnya tak mendapatkan apa yang diinginkan saja. Kalau kita pergi majlis dikarenakan makanan, dan pergi majlis karena ketemu orang teman dan lain sebagainya, tidak dapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Jadi begitu pentingnya niat seseorang itu dapat menyampaikan seseorang pada tujuannya. Orang yang sukses, orang yang baik, pasti dia akan niatnya, akan pekerjaan itu akan fokus, tidak akan beralih. Sehingga banyak ulama di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, beliau mengarang kitab khusus tentangnya. Begitu utamanya niat seseorang. Begitu juga ibadah. Kita beribadah, sholatlah 10 rakaat, sholatlah kita setiap waktu, sholat sunnahnya, tapi niatnya lain, maka kita tidak mendapatkan pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat kita beda. Oleh karena itu, hendaklah kita betul-betul memasak niat itu dengan sebaik-baiknya. Dalam setiap pekerjaan kita harus niatkan yang baik. Sehingga kalau kita sudah pasang niat yang baik, niat akhirat, pasang niat yang baik untuk mendapatkan ridha Allah, pasang niat yang baik untuk mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah, pasang niat yang baik untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan pahala yang banyak, maka dunia tadi akan ikut dengan tersendirinya. Kita pasang niat dalam hati majlis untuk mendapatkan pahala dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ketemu temannya dapat. Bahkan yang lainnya daripada urusan dunia yang kita tidak ketahui, daripada rahasia Allah, akan diberikan dan kita akan dapatkan. Ini keuntungan daripada niat yang luar biasa. Orang yang niatnya tidak fokus, orang yang niatnya dunia semata, maka itu menandakan orang itu rendahan. Kalau kita niatnya hanya dunia saja, di dalam amal ibadah kita menunjukkan kita itu adalah orang yang rendahan. Pada suatu saat di zaman masa kerajaan, setelah kerajaan Khulafaur Rasyidin, ada seseorang yang memang dia adalah seorang raja, dan pada saat itu ada anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemana anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedang berada di Baitullah. Dia sedang melakukan ibadah umrah di depan Ka'bah Al-Musharrafah, dan ketemu dengan sang raja tersebut, dan sang raja yang mengenali beliau adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya di depan Ka'bah sang raja pun berkata, wahai anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mulia, kami mengetahui kemuliaan ayahmu. Oleh karena itu, saya adalah seorang raja dan saya akan berikan hadiah. Apa yang kau mau akan saya sampaikan. Apa yang kau mau akan saya berikan. Kira-kira kalau presiden datang mau itu, kira-kira apa yang kita minta? Beda. Tanggung itu. Minta nasi bungkus kecil ini, recehan. Minta apa lagi? Kira-kira minta duit terbatas lagi. Kita minta 10 juta aja, recehan. Jadi kalau kita minta menghadap kepada yang mulia, berharap kepada yang mulia, jangan minta yang receh, jangan minta yang receh. Akhirnya apa? Kata beliau pada Sayyidina Abu Bakar, wahai raja, saya ini berada di rumahnya Allah, di depan Ka'bah Al-Musharrafah, yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mulia. Saya malu minta kepada makhluknya Allah, maka kita berada di rumahnya Allah. Karena raja singgunglah, sudah kalau itu bersalah. Tapi sang raja pun masih menginginkan kebaikan daripada anaknya Sayyidina Abu Bakar tersebut, dikarenakan dia adalah orang yang sufi besar. Baik.
Habis selesai di luar Ka'bah, di depan Masjidil Haram, dia tunggu anaknya Muhammad tersebut. Maka dia keluar dengan khusyuk dan tanya lagi, wahai anaknya Abu Bakar, sesungguhnya tadi kau berkata malu meminta kepada makhluk, sedangkan kita berada di rumah Allah. Tadi kita sudah berada di luar rumah Allah. Lalu apa yang kau akan minta, saya akan beri. Apa yang kalau kita beri, kalau kita beri seperti itu. Ya, kira-kira apa kita minta? Pastilah aku minta anak aku minta ya mobil yang baru seterusnya. Karena yang menawarkan adalah orang lain. Tapi apa yang dia jawab, dia mengatakan sesungguhnya walaupun kita berada di luar rumahnya Allah Subhanahu wa taala, saya malu minta kepada Allah dunia, apalagi minta kepada makhluk daripada dunia. Malu dia minta kepada Allah dunia, minta kepada manusia dunia, minta kepada Allah saja dia malu, tidak pernah dia. Apalagi kepada hamba Allah. Itulah niat yang baik, permintaan yang baik, permintaan yang mulia, yang besar, ya, karena kita berada di sisi Zat yang Maha Besar, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai kita ini orang yang mulia, pasti kita tidak akan minta dunia, atau kita minta dunia terlebih dahulu. Utamanya adalah kita minta akhirat. Ya, kita belum mungkin minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya, dengan berkat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya salat ini, ya Allah, pengen dari berkah salat ini, saya dimasukkan engkau ke dalam surga. Ya Allah, dengan saya menangis ini, semoga dapat dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan saya ibadah ini, sedekah ini, saya mudah-mudahan dapat menyampaikan saya ke dalam surga bersama keluarga. Tidak pernah itu semua. Mungkin gara-gara yang kita minta adalah hanya dunia saja. Ya, dunia semata yang kita minta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kajian kita hadis yang pertama yaitu tentang niat, maka hendaknya terlebih dahulu dalam segala urusan kita harus perbaiki niat kita, sehingga hajat kita, kebaikan dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk mengumpulkan daripada amal ibadah, tempat kita membuat ATM, sehingga tatkala kita sudah meninggal masih banyak yang mentransfer amal ibadah kita. Anak kita jadikan ATM untuk ibadah kita. Ya, murid kita jadikan sebagai ATM, buat amal ibadah kita. Mereka orang teman kita, orang dekat kita, orang yang kita baiki, kita jadikan mereka adalah sebagai ATM, di mana mereka bisa mengirim amal ibadah kalau kita sedang oleh karena itu perbaikilah niat kita dengan sebaik-baiknya, semulus-mulusnya, seputih-putihnya. Ya, manusia yang paling baik niatnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti semua amalnya, semua pekerjaannya, semua yang dia sampaikan itu tidak jauh daripada kisah, tapi tidak jauh daripada ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi hadiah langsung disimpan rumahnya. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mendapatkan jamuan langsung dibawa ke rumahnya begitu saja, tidak. Tapi kita semua mendengar bahwa beliau mendapatkan hadiah langsung dipakai diajak kepada sahabat-sahabat. Beliau mendapatkan harta langsung dibagi kepada fuqara, masakin, para sakit, dan semuanya. Inilah adalah contoh yang agung dan mulia baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan niatnya. Pertanyaannya, ya, bagaimana kita sampai pada saat ini menjaga niat kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah berusaha? Apakah kita ada niatan? Atau kita selama ini tidak membaguskan niat kita? Itu semua juga yang menjadi doa dari Nabi Muhammad SAW.
Allah mahsin sarairati. Ya Allah baguskan hatiku ini, baguskan niatku ini, baguskan hatiku ini sebagus-bagusnya. Waj'al amali khairan, dan jadikan amal lebih baik daripada niatnya. Ya, kadang-kadang kita ini niatnya bagus. Ya, niat aku kalau aku dapat duit 100.000 atau akan sedekah atau sedekahkan ke masjid Allah, tapi tak kalau dapat juga hukum sedekah itu. Dapat aku ngomong itu. Kalau Allah dia yang berniat, dia yang lu, itu manusia. Tapi ya, orang yang baik adalah orang yang mana dia amalnya bagus lebih bagus daripada niatnya. Amalnya lebih bagus daripada niatnya. Bukan niat kalau dapat 100.000, apakah sedekahkan 50.000 buat masjid Al-Ihram? Ya. Kalau begitu saya sekali ini sudah sampaikan oleh Allah, berarti Allah mendengar. Allah akan berikan, tadi Allah telah berikan rezeki berkah saya berniat. Saya berikan saja benar-benar. Dia tahu akan keutamaan orang-orang yang bersedekah. Itulah doa daripada Nabi Muhammad SAW yang begitu indah, yang begitu sempurna. Orang makhluk satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, Allahumma ahsin sabarati waj'al a'mali khairan. Ya Allah, baguskan niatku, baguskanlah hatiku, dan jadikan amal lebih baik daripada niatku. Dan kita hanya pada ini kalau niat itu bukan main luar biasa. Senang dia Ustaz, kalau tak ada laku ni, Ustaz tu lah namanya. Dah tak ada laku, masalah. Tapi orang yang mulia, dia akan amalnya lebih baik daripada dia. Dan dia diketahui berkah dia yang baik, Allah sampaikan. Dan kalau dia mengamalkan lebih baik daripada niatnya, maka Allah akan mengaruniakan nikmat dan rezeki yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi oleh karena itu, para orang yang mulia, kita mau jadi orang mulia, pasang niat kita yang baik. Jangan niat kita yang receh. Ya, ibu dah jadilah Ustaz kami masak ke kami, jaga anak kami, sudah banyak pahala. Niatnya kurang tinggi, niatnya kurang hebat, niatnya masih recehan. Pasang niatnya yang tinggi, ya kami siap untuk berkhidmat kepada Allah, kami bersiap untuk berkhidmat kepada suami dan anak, agar mereka dapat menjadi berjuang di bawah Allah, agar mereka dapat menjadi tentara-tentaranya Rasulullah SAW dan kepada sahabat. Sahabiah, perempuan pada masa dahulu, mereka ikut berjuang, mereka ikut berperang, membantu jalan Islam, dakwah Islam. Dan mereka bagian kedokterannya, bagian makanannya, bagian konsumsinya. Mereka memiliki niat yang semangat mereka yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan kita memiliki niat yang kuat, niat yang hebat, semangat yang tinggi untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab, melakukan hijrah ke dunia, melakukan hijrah ke dunia. Apabila ada yang berbuha, hijrah ila ma'ajalai, muttafaqun alaih. Jadi kalau memilih hadis itu, hadis yang benar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Tirmidzi, Imam Darqutni. Rawinya pun adalah orang-orang yang hebat. Tatkala kita sudah mengamalkan atau membaca hadis, jangan langsung kita menyalahkan orang lain. Karena hadis bukanlah satu-satunya dalil. Hadis hanya sebagai bagian daripada dalil dan amalan pekerjaan itu kumpulan daripada banyak dalil. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita, berikan niat yang baik, berikan amal yang baik, lebih baik daripada niat kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang punya ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang bisa, orang yang dielulukan oleh para malaikat dengan ilmu yang
juga menggali neraka dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beristiqomah, mampu istiqomah dalam kerjaan amal kita. Walaupun amalnya sedikit, kita dapat istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli sedekah, orang yang ahli puasa, orang yang ahli ibadah salat, orang yang ahli amal, orang yang suka dan gemar melakukan amal ibadah, baik-baik itu juga kecil tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jalan yang besar dan jalan yang berupa anak keturunan kita yang soleh. Dan jalan yang berupa meninggikan derajat kita, didekatkan dengan para ulama, didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW, dijauhkan daripada maksiat, dijauhkan daripada syaitan, sehingga keberkahan itu dapat menghampiri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadza jannatan mahmuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahmuma برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد بن الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.